Kemungkinan besar saat ini kalian sedang stuck, guys. Menyayangi orang yang salah, memberikan perhatian pada orang yang salah. Silahkan pilih orang yang tepat, guys. Kurang lebih begitu ya. Jangan fokusnya ke orang yang salah lagi. Ketika ada situasi yang mentok gitu, nggak ada perubahan, berarti ada yang salah yang kalian lakukan, guys ya. Jangan salahkan orang lain. Nggak ada gunanya menyalahkan orang lain. Orang lain yang mau benar benar aja, mau salah dia salah aja. Itu terserah pada dia. Tapi jangan biarkan kesalahan orang lain mengganggu kamu. Ketika dia tidak mau bersamamu, dia tidak memilihmu, berarti jangan sedih lagi. Setelah beberapa waktu kamu sedih nggak membuat perubahan apapun, itu hanya menghancurkanmu. Nine of Swords. Not afraid, so I would fail. I do what I can do, not what I can't do. So let me dancing in the storm. Halo Scorpio, welcome back to Be Delightful Channel, guys. Bersama aku Ray, your tarot reader. Kita akan buat love reading untuk Scorpio couple, Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars di 2 minggu pertama Oktober 2022 ya, guys. Readingan ini akan bersifat general dan vice versa. Lalu aku akan ambil 10 kartu untuk kalian. 6 kartu yang posisinya di cross akan aku bahas di video ini. Sedangkan 4 kartu yang posisinya vertikal akan aku bahas di video extended ya. Kalau kalian merasa ini adalah readingan kalian, resonate dengan apa yang aku sampaikan sebentar lagi, lalu tertarik untuk melihat nasihat, tips, dan trik untuk kalian dalam menghadapi situasi di 2 minggu pertama Oktober ini, silakan klik link di kotak deskripsi di bawah video ini. Nanti kalian akan diarahkan untuk menonton videonya, video sambungannya ya, secara eksklusif. Oke, aku sudah siapkan 3 link di situ, guys. Yang pertama dari nyawer.co untuk kalian yang sudah berhasil daftar di Nyawer dan kemudian ada masalah gitu ya, sudah langganan, bisa pilih link dari nyawer.co ya. Sedangkan untuk yang sampai sekarang masih belum bisa daftar di nyawer.co, ada beberapa gitu guys yang curhat ke aku dari WA. Aku nggak bisa daftar di nyawer.co. Ya udah, aku sediakan Sosiabas yang kedua di situ linknya ya. Akan lebih simple karena tidak perlu pendaftaran, oke? Sedangkan untuk kalian yang berada di luar negeri masih tetap ya, link video extended itu bisa memilih link yang ketiga dari Patreon, guys. Oke, kita akan segera ambil secara acak 3 zodiak yang akan mendapatkan specific message dari readingan zodiak Scorpio ya, dari readingan Scorpio ini. Yang pertama, Scorpio yang lagi dealing sama Taurus, Scorpio yang lagi dealing sama Aquarius, dan Scorpio yang dealing sama Aries. Akan ada pesan istimewa specific message untuk kalian ya. Scorpio yang dealing dengan Taurus, Scorpio yang dealing dengan Aquarius, dan Scorpio yang dealing dengan Aries. Nanti itu akan aku sampaikan di video extended ya, guys. Oke, kita akan segera mulai saja readingan kalian ini Scorpio. Aku tak singkirin yang ini dulu. Aduh, ribet banget deh. Dari deck Oracle dulu tentunya, 2 kartu dari sini sebagai clue atau petunjuk untuk Scorpio couple di 2 minggu pertama Oktober dalam hal romance. Call upon the Almighty God, call upon the Archangels, call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Scorpio couple, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Love reading for the first bi-weekly of Oktober 2022. Oke, nggak perlu ya. 2 kartu, 1, 2. Kenapa tidak bersemangat? Ya nggak apa-apa lah ya, namanya orang lagi nggak semangat, masa dipaksa semangat. Kadang nyebelin gitu ya, semangat gitu, udah orang lagi nggak semangat tapi disuruh semangat ya nggak. Kayak Scorpio apaan sih dibalik-balik. Oke, Scorpio lagi nggak bersemangat, choose a new direction. Ya pantas saja kalian nggak bersemangat, guys. Kalian berada di jalur yang salah saat ini Scorpio. Kalian harus pindah jalur, guys ya. Ini one way Scorpio, jangan diteruskan, nanti ada truk dari depan kalian ketabrak ya. Choose a new direction. Aku rasa akan ada romance untuk kalian di 2 minggu pertama Oktober ini ya. Kalau kalian mau memilih jalur yang berbeda, oke. Kemungkinan besar saat ini kalian sedang stuck, guys. Kalian berada bersama orang yang salah, menyayangi orang yang salah, memberikan perhatian pada orang yang salah. Silahkan pilih orang yang tepat, guys. Kurang lebih begitu ya. Jangan fokusnya ke orang yang salah lagi. Mari kita lihat dulu. Halo. Dari tarotnya ya. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Scorpio couple, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Love reading for the first bi-weekly of October 2022. Thank you very much. Apa katanya? Iya, the Ten of Swords. Kalian ada di posisi yang salah saat ini.
Ini tadi yang pertama aku pindahin ke sini ya, choose new direction. Karena di posisi yang salah lah, makanya rasa sakit ini gak berubah-ubah guys. Begitu gitu terus, nggak ada perubahan, nggak ada perkembangan. 2 bulan yang lalu masih sedih, bulan ini pun masih sedih. 6 bulan yang lalu masih sedih, bulan ini pun masih sedih. Itu yang aku rasakan. Ketika ada situasi yang mentok gitu, nggak ada perubahan, berarti ada yang salah yang kalian lakukan guys ya. Jangan salahkan orang lain. Nggak ada gunanya menyalahkan orang lain. Orang lain yang mau benar benar aja, mau salah dia salah aja. Itu terserah pada dia. Tapi jangan biarkan kesalahan orang lain mengganggu kamu. Oke, atau jangan biarkan benarnya orang lain tidak kamu pedulikan ya. Kiblatnya selalu ada di kamu, bukan di orang lain. Everything about your life selalu ada di kamu ya. Karena suami aku beginilah aku tidak bahagia, nggak ada cerita tuh Scorpio. Karena istriku beginilah makanya aku selalu menderita, nggak ada cerita. Kamu yang membiarkan dirimu menderita, bukan dia ya. Judgment guys, oh nice. Ini kelanjutan, ini nggak sih readingan kalian 2 minggu yang terakhir guys? Kayaknya ini kelanjutan deh. Ngelihat judgment di recent past ini. Atau kalau kalian resonate dengan ini nanti, berarti kalian pernah mendengar sebelumnya ya, karena judgment. Bisa jadi di tarot reader yang lain kalian udah pernah dengar message seperti ini, pesan ini. Sering begitu ya guys, kalian dapat pesan pertamanya dari tarot reader A, pesan keduanya dari tarot reader B. So please be open minded ya. Kalian akan tahu tarot reader yang mana yang ngena ke hati kalian ya. Even 2-3 orang itu jadikan referensi. Jangan fokus ke satu orang saja ya. Oke, the Nine of Swords. Semua tentang sword di sini, energi kamu. Scorpio, kenapa guys? Kenapa sword-swordan aja? Iya, kamu menyalahkan orang di sini. Terlihat jelas kamu menyalahkan orang. Kayak mau mengendalikan alur guys. Seharusnya seperti ini yang terjadi begitu. Oke, that's fine. Tapi kalian mau mengatur supaya itu terjadi begitu. Seperti yang kalian inginkan itu. Dan kayaknya nggak bisa. Ya, ada yang bisa, ada yang nggak bisa. Dan ini kayaknya nggak bisa. Buktinya Nine of Swords ya. Ini overthinking. Sedih tak berujung. Itu Glenn Fredly ya. Oke, I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Scorpio couple, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Love reading for the first weekly of October 2022. Let me clarify the Nine of Swords. Eight of Cups. Ya. Iya. Terlalu banyak hal yang terjadi dan kemudian itu tentunya menyebabkan pikiranmu kacau ya guys, karena Nine of Swords ya guys. Pikiran kalian itu jadi kacau karena terlalu banyak peristiwa masalah yang terjadi. Ace of Cups ya, menjadi sendiri dan kemudian the Empress. Lalu the Four of Pentacles. Kalian tidak bisa melihat lagi hal baik dari hubungan ini. Kalau ini pacaran berarti kalian nggak ngerasa kayak pacaran lagi. Kalau ini pertunangan kayak ngerasa udah nggak kayak tunangan lagi gitu. Dan kalau ini pernikahan kalian merasa udah kayak udah nggak nikah lagi. Ada Four of Pentacles di sini tapi ketutup matanya. Kalian tidak melihat realitinya lagi. Hubungan yang terjadi saat ini antara kamu dengan seseorang. Kamu berada di jalur yang sama. Sudah cukup lama aku rasa Scorpio. Saatnya pindah jalur. Ya, pindah arah. Tempatmu bukan di situ lagi. Tempatmu bukan di situ lagi guys. Ace of Cups ya. Berhentilah melakukan hal yang pada akhirnya akan membuat kalian overthinking gitu deh. Overthinking ini udah terjadi lama, bukan baru 1 atau 2 bulan, lebih dari 6 bulan mungkin ya.
Dan coba perhatikan baik-baik, itu pasti karena kalian telah melakukan sesuatu, makanya kalian jadi overthinking. Nah, jangan lakukan lagi supaya tidak overthinking. Itu yang terlihat di sini dari bottom of the deck ya, atau tema dari readingan ini. Oke, let's see the Two of Pentacles crossed by the King of Cups. Apakah dia masih menyayangiku? Apakah dia masih mencintaiku? Oke. Apakah dia masih menginginkanku ada di dekatnya? It doesn't matter, Scorpio. Sekarang pertanyaannya, apakah kamu masih menginginkannya? Apakah kamu masih menyayangi dia? Apakah kamu masih ingin mau ada di sampingnya? Itu yang penting. Hermit, kalian mungkin dealing sama Virgo atau Libra atau Aries ya guys. The Sun. Queen of Swords dan Page of Pentacles. Sudah lama kamu bertanya-tanya tentang apakah dia masih menyayangiku, apakah dia masih menginginkanku. Tidak pernah ada jawaban ya. Kamu nggak bisa menemukan jawaban, atau kalaupun kamu menemukan jawaban, itu berarti kamu ingkar, deny. Buktinya sampai saat ini kamu masih Nine of Swords. Kalau seandainya jawabannya ya kamu temukan itu yes, dia masih mencintaimu, dia masih menginginkanmu misalnya, ini nggak akan Nine of Swords. Ini akan The Sun. Tapi yang muncul di sini The Sun-nya di kartu kecil untuk klarifikasi. Hermit, The Sun, dan The Queen of Swords. Sudah saatnya kamu memilih kebahagiaan versimu ya. Bukan tentang kebahagiaan berdua gitu guys, karena Ace of Cups, Empress. Sudah cukup lama kamu berusaha untuk memperbaiki hubungan ini supaya kalian bisa bahagia bersama gitu. Tapi nggak terjadi juga, nggak terwujud juga. Ya udah, karena judgment ini sudah datang dari 6 bulan terakhir, ya udah kamu nggak usah memperjuangkan kebahagiaan bersama lagi, perjuangkanlah kebahagiaanmu sendiri. Karena Hermit ini bijaksana ya, seperti paham dengan situasimu. Dan kartu Hermit itu kartu single guys. Hermit itu biarawan, dia tuh nggak couple, nggak berpasangan. The Sun dan The Hermit, kebahagiaan versimu sendiri ya. Oke, mari kita lihat di fokusmu ada move on, Scorpio. The Chariot, please. The Two of Cups. Tower. Ten of Wands. Jadi kalian tuh kayak menunggu perubahan gitu guys, sehingga dari yang dia cuek tiba-tiba jadi perhatian lagi dan kemudian mengajak kamu lagi untuk memperbaiki hubungan gitu, tiba-tiba jadi romantis lagi gitu guys. Atau berbeda dari sikapnya sebelumnya, itu ada di pikiran kamu tapi itu tidak terjadi. Fokus dan target tidak terjadi apapun. The Two of Cups muncul di fokus berarti tidak ada The Two of Cups, tapi kamu yang berharap pada The Two of Cups. Bisa jadi ini berkaitan dengan pihak ketiga guys. The Three of Swords muncul di sini, kekecewaan. Kamu kayak meminta agar dia itu lebih memilih kamu. Oke. Sekali lagi aku mau bilang kakak dan abang serta bapak dan ibu Scorpio, kita tidak bisa memaksa orang untuk memilih kita. Kita hanya bisa bertindak dengan maksimal sesuai cara kita dan kemudian biarkan orang memutuskan apakah dia akan memilih kita atau tidak. Dan kita harus bisa set up kayak prinsip bahwa kalau seandainya kamu tidak mau memilihku, betapa malangnya nasibmu. Aku sudah berbuat yang terbaik untukmu. Aku sudah berbuat terbaik untuk hubungan kita ini. Aku sudah berusaha semampuku. Kamu tidak bisa melihat usahaku. Kamu tidak mau menghargai aku. Kasian deh kamu. Kamu harus bisa bilang begitu, Scorpio, seharusnya. Tapi ini enggak guys. Yang terlihat di sini, ketika dia tidak memilih kalian, kalian sedih. Karena ini third party situation. Let's say misalnya kamu adalah seorang suami, istrimu selingkuh, ya. Kamu udah nggak mau cekcok, nggak mau ribut, mau tenang-tenang aja biar bisa bertahan begitu. Tapi dia masih tetap sibuk dengan selingkuhannya. Istri kamu itu sibuk sama laki-laki lain begitu. Menurutmu kamu udah kasih maksimal sama dia, semua kewajiban kamu udah kamu berikan begitu ya, udah kamu jalankan. Tapi dia tetap nggak mau kembali ke kamu, dan kamu sedih. Padahal seharusnya itu bukan sedih guys. That's an old path, ya itulah jalur yang lama ketika sedih.
Setelah 2 minggu pertama Oktober ini kamu pindah jalur, choose a new direction. Jangan sedih lagi. Ketika dia tidak mau bersamamu, dia tidak memilihmu, berarti jangan sedih lagi. Karena setelah beberapa waktu kamu sedih nggak membuat perubahan apapun, itu hanya menghancurkanmu. Nine of Swords. Coba pindah. Jangan di situ lagi. Jangan diekspresi sedih lagi. Jangan overthinking lagi. Gimana caranya bisa? Jangan tanya gimana caranya ke aku. This is your life ya. Semua yang kamu pikirkan itu ada kendalinya ada di kamu. Jadi kalau kamu memikirkan tentang yang tidak perlu, the overthinking ini, Nine of Swords ini, berarti kamu yang izinkan otak kamu itu atau mengarah ke overthinking. Bisa enggak guys? Bisa enggak ya? Kebanyakan gitu sih yang komentar. Terus bagaimana caranya? Bagaimana caranya supaya aku tidak sedih? Find the way, you know. Kamu tahu harus berbuat apa. Tapi yang jelas kamu tidak boleh berada di jalur ini lagi. Scorpio ya. The Judgment sudah datang. Okay, let me clarify the Justice. Thank you. Ada sense of ketidakmampuan di sini guys, inability to make a decision, to make up your mind, istilahnya itu untuk membuat keputusan ya tentang hidupmu, padahal kamu kayak nggak mampu melakukannya. Come on guys, come on ya. Banyak keputusan-keputusan yang sudah kita buat di dalam hidup kita ini dan kita bangga dengan keputusan itu. Kenapa bisa begitu? Karena kita mau melakukannya. Ketika kita tidak mau melakukannya, itu akan banyak sekali tantangan guys. Halangannya kayak kurang tenaga lah, kurang rasa percaya diri lah, merasa waktunya tidak tepat lah, merasa macam-macam. Sebenarnya itu alasannya karena nggak mau. The Justice ini kayak decision is made gitu ya. Keputusan sudah final. Oke. Yang pasti kan change the direction. Keputusan kamu tentu akan berbeda dengan apa yang kamu lakukan saat ini. Karena yang kamu lakukan saat ini tidak menghasilkan apapun. Mempertahankan hubungan ini tidak menghasilkan apapun. Saatnya bertindak berbeda. The Justice. Tapi The Justice ini tidak muncul in reality guys. Karena fokus dan target itu tidak ada action dari kamu. Hanya ada di pikiranmu. Look at this. Kalau seandainya kamu sudah memikirkan ini, berarti kamu tinggal menjalankannya sebenarnya. Lagi-lagi penuh dengan kebimbangan, keraguan. Untuk hidup kalian guys, kalian itu gak bisa mengharapkan orang lain membuat keputusan for your life. Perubahan yang terjadi di dalam hidupmu in 3D ya, di dunia ini, karena manusia itu makhluk yang istimewa karena dia itu dikasih kesempatan untuk membuat perubahan, dikasih kesempatan untuk memilih jalurnya begitu. Yang mau terjadi di dalam hidupmu itu hanya bisa kamu yang lakukan, versimu ya untuk 3D. Lain cerita kalau universe minta beda gitu. Tapi karena yang terlihat di sini challenge kamu dan state center of dreading kamu adalah minor arcana, artinya kamu masih diberi kesempatan sama universe. Ayo Scorpio, kamu mau apa di dalam hidupmu? Ayo tak dukung, kayak gitu guys ya. Tak awasin kayak gitu. Dari recent past, kurang lebih 6 bulan terakhir muncul judgment-nya ini. Tapi masih ditunda. Aku nggak mampu gitu. Tapi memang kalau tiba-tiba semua orang merasa mampu ya guys, bahaya juga sih. Kalau tiba-tiba semua orang itu penuh percaya diri dengan tindakannya, apa yang mau dia buat itu bisa bayangkan seperti apa ya. Ya inilah yang membuat dunia ini tampak berwarna gitu. Cuman aku mau bilang ke kalian, tidak akan ada orang lain yang bisa membantu kalian keluar dari masalah kalau kalian memang tidak mau keluar dari masalah. Orang mungkin bisa kasih kayak dukungan gitu, support, ayo dong kamu semangat digituin gitu. Kayak tadi di awal gitu ya, orang lagi nggak semangat disuruh semangat kan malesin banget gitu.
Tapi tetap, kalau mau keluar dari masalah, kamu yang action. Sudah banyak nasihat yang masuk ke kamu gitu, tapi kalau tidak ada action, gak ada gunanya guys. Kalau pacaran ini putus nyambung, oke. Dan kemudian setelah dia pergi, kamu ngejar-ngejar. Please don't leave me gitu, Scorpio ya. Atau putus, kamu nggak ngejar, tapi kamu masih membiarkan dirimu melekat ke dia. Artinya udah bukan pacarnya lagi begitu, tapi kamu masih mikirin dia gitu, masih stalking dia gitu, masih bucin sama dia gitu. Let me clarify the judgment for Scorpio, thank you. Judgment. High Priestess, The Moon, dan Seven of Wands. Ini kesedihan yang luar biasa ya guys. High Priestess itu juga The Moon, kartu rulernya The Moon, begitu juga dengan Pisces, itu rulernya bulan. Itu tentang dalamnya hati, kepedihan di dalam hati yang aku lihat di sini. The Seven of Wands ini insecurity, merasa tidak nyaman, tidak aman dengan hubungan ini. Berarti kalau begini keadaannya guys, even kalian tetap bersama, kamu pun tidak akan pernah bisa merasakan aman. Bersama dia tuh nggak aman, takut. Pernah nggak sih bayangin yang gitu? Ini The Three of Swords lagi, The Lovers ini. Ada pacar-pacarnya gitu ya. Pernah nggak sih kalian bayangin, let's say gini deh ya guys. Kursi DPR misalnya begitu. Itu kan mereka itu selalu katanya di mana itu pernah di Mata Najwa atau apa itu sebenarnya deg-degan terus, udah duduk pun belum tentu itu aman begitu, masih banyak saja gangguan atau ada orang yang nggak senang gitu, mereka tuh deg-degan terus gitu. Makanya mental baja diperlukan untuk duduk di situ. Artinya kan harus siap, kita lihat situasi, kita nggak boleh kayak udah duduk aman tenang gitu, tinggal santai aja, tinggal kerja aja misalnya gitu, atau nggak usah mikirin yang lain. No, posisinya pun masih dipikirin gitu. Let's say 5 tahun dia menjabat, 5 tahun dia tuh nggak tenang terus, deg-degan. Kalau memang tidak mampu untuk menghadapi situasi yang seperti itu, ya sebaiknya jangan masuk ke situ kan, karena dunia ini penuh dengan pilihan. Begitu juga dengan kamu. Let's say misalnya dia tuh begitu indahnya guys, begitu cantiknya, begitu gantengnya, atau you love them very much, let's say like that. Tapi kalau dalam relationship, secinta-cintanya kamu sama dia, tapi kalau selama bersama dia ketakutan mulu, kalian mau hidup begitu guys? Itu yang terlihat di sini. High Priestess dan The Moon. Nggak ada kabarnya, kalian takut. 6 jam nggak ngechat kalian takut. Biasanya jam 10 dia telepon kalian, 10:05 belum telepon, kalian langsung keringat dingin. Pikiran aneh-aneh. Jangan-jangan lagi sama yang lain, jangan-jangan begini, jangan-jangan begini. Aku tidak akan menyalahkan tentang, aduh kenapa sih kamu selalu berpikiran negatif, enggak. Tapi menurutku kalau kamu di dalam energi yang seperti itu atau di frekuensi seperti itu, kamu tidak akan bisa enjoy the relationship ya. Relationship itu akan seperti racun bagimu. Setiap hari kamu akan berhadapan dengan racun. Padahal seharusnya bisa enggak loh. Itu makanya choose a new direction ya. Let me clarify the Nine of Wands. Insecurity yang aku lihat 6 bulan ke depan. Kenapa? Karena kalian masih berharap dia yang berubah. Itu yang aku lihat di sini guys. Karena King of Cups-nya ini miring. King yang di sini muncul. Kalian berharap dia itu bisa mengubah sikapnya. Sama seperti harapan kalian setahun yang lalu, dia bisa mengubah sikapnya. Sama seperti harapan kalian 3 tahun yang lalu mungkin untuk kakak dan abang yang sudah menikah, dia bisa mengubah sikapnya. Tapi sikapnya tidak berubah. Menurut dia tidak ada yang perlu diubah. Itulah dia. Kalau sudah begitu keadaannya guys, maka jangan harap dia berubah, tapi kalianlah yang berubah ya. Udah nggak benar lagi nih. Ace of Wands, kemudian Knight of Pentacles, King of Wands.
Aku memang belum melihat The Tower di sini. Udah ada belum? Enggak, masih di fokus semua ya. The Tower ini belum real ketika datang di fokus. Artinya jangan-jangan nanti kena The Tower ya gitu. Jangan-jangan nanti ada peristiwa yang Big Bang-nya yang paling kacaunya terjadi nih. Kalau aku masih begini terus, iya betul. Tapi dalam 6 bulan ke depan aku belum melihat The Tower datang. Masih di pikiran kamu saja, oke? Jangan tunggu The Tower-nya datang. Oke, yang jelas saat ini kamu sudah kena adjustment peringatan choose a new direction. Jangan melakukan hal yang sama berkali-kali lagi. Karena itu hanya akan mengganggu kamu, tidak membuat kamu produktif, membuat kamu kecewa, membuat kamu sedih. Aduh, rasanya sia-sia deh hidup ya. Membuang-buang waktu cukup lama untuk situasi romance yang seperti ini. Oke. Terlepas dari ada nggak ada ke depannya romance untuk kamu dalam 6 bulan, tapi jangan pernah biarkan eh, hidupmu seperti ini. Ya, menjadi seperti ini. You know what I mean, guys. Oke. Jangan gara-gara orang lain kalian biarkan hidup kalian menjadi seperti ini. Oke, jangan lupa siapa dirimu yang sebenarnya ya. Siapa diri kita yang sebenarnya, guys. Kita itu layak untuk bahagia, kita itu layak untuk mendapatkan kehidupan yang baik, kita itu layak untuk tersenyum, tertawa, layak dicintai, layak untuk mencintai, layak untuk care, peduli sama seseorang, dan layak untuk dipedulikan oleh seseorang. Nah, itu yang uh, prinsip-prinsip yang harus tetap kamu ingat ke depannya supaya dalam relationship itu tidak menjadi beban. Oke, hingga 6 bulan ke depan aku lihat kalian tidak akan berani bertindak ya, beberapa. Karena itulah guys, challenge disebut ya, tantangan. Untuk yang mau, dia akan bergerak. Dimulai dari ketika melihat readingan ini, 2 minggu pertama Oktober waktu yang tepat untuk tidak mempertanyakan lagi tentang dia, tapi mempertanyakan tentang dirimu sendiri ya. Apa yang kamu mau, apa yang menjadi targetmu next dalam hal romance, oke? Kalau kalian merasa ini adalah readingan kalian Scorpio, ya, kalian resonate dengan apa yang aku sampaikan, lalu tertarik untuk melihat tips dan trik dari universe mengenai situasi yang kalian hadapi saat ini, guys. Ada 4 kartu di sini. Dan jika kalian adalah Scorpio yang dilihat sama Taurus atau Aquarius atau Aries, ada special message, pesan penting untuk kalian. Silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video ini. Nanti kalian akan diarahkan untuk menonton video sambungannya secara eksklusif ya, guys. Itu aja yang aku punya untuk kalian Scorpio couple, Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars. Love reading for the first weekly of October 2022. Thank you very much, guys. Sampai ketemu di readingan kalian berikutnya. Dadah.